Hai. Nyari saya? Kamu di mana? Di tempat kos. Nggak pengen lihat yang cantik, biar matanya nggak capek. Enggak, serius. Serius, takut ada yang datang lagi, terus ngeroyok kamu. Ah! Ah! Aduh, jangan bergerak. Ada apa ini? Saya polisi, Anda ditangkap karena mencopet. Saya maunya biasa-biasa aja. Saya tahu harus gimana sama Serena. Serena juga sekarang udah tahu saya udah punya istri sama anak 2. Saya udah bicara dengan Ujang, akan mengalihkan tanggung jawab bisnis ini ke Ujang. Ujang nanti akan dibantu Serena, tapi posisinya nggak sejajar. Posisi Serena nanti di bawah Ujang. Kata Ujang, dia udah bicara sama kamu dan kamu mau. Ya? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Halo? Udah sampai bengkel? Udah, Motornya udah beres? udah. Udah siap dipakai buat ke rumah kamu. Aku tunggu. Iya. Ya, saya udah mau jalan. Saya mau udah di jalan. Boleh pinjam sepedanya? Gak boleh. Kalau saya paksa. Boleh.
Main HP aja. Bukan main HP, lagi chat sama orang toko. Udah 4 bulan, Kang Ujang sama Teh Serena berdua dalam satu ruangan. Biarin aja, kan lagi kerja. Siapa yang tahu Kang Ujang sama Teh Serena lagi kerja? Kan mereka cuma berdua. Kamu jangan suka sujon. Bukan seuzon. Apa? Lelaki sama perempuan yang bukan murimnya. Kalau cuma berduaan, yang ketiganya itu setan. Makanya kalau Kang Ujang sama Teh Serena lagi berduaan, kamu jangan ke sana. Emangnya kenapa? Nanti kamu jadi yang ketiganya. Kang Cecep kemana? Ke toko plastik. Kang Cecep, pesanan plastik saya sudah siap. Mau langsung dibawa ke tempat sablon. Iya, Kang Cecep jadi sering belanja plastik. kan produksi kita makin banyak. Iya, alhamdulillah. Kenapa Cecep nggak nyuruh Sukanta aja? Sukanta diperluin di sini. Lagi pula biarpun sering pergi ke toko plastik, terus ke tukang sablon, nggak setiap hari. Kang Cecep itu kan sekarang udah jadi manajer produksi. Masa masih kesana kemari ngangkut ini ngangkut itu? Kang Cecep itu manajer produksi. Dia yang ngatur siapa ngerjain apa. Dia yang ngasih tugas ke dirinya sendiri buat pergi beli plastik. Terus dia bawa ke tukang sablon. Oke, Oh iya, kabar Kang Mus gimana? baik. Sibuk apa? Kayaknya nggak sibuk apa-apa. Waktunya makan. Oh, Kang Mus nunggu saya datang nganter uang buat ngebangun masjid di kampungnya. Kapan Kang Ujang mau ke sana? Rencana minggu ini, tapi belum tahu hari apa. Maaf, sebentar, ada telepon. Ya, Halo, Teteh lagi di mana? Lagi di kantor. Lagi sama Kang Ujang? Iya. Ya udah, nanti aja. Ih, nggak apa-apa. Enggak ah, nanti aja. kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kok kelihatannya kesel. Yasmin barusan nelfon, nanya Teteh lagi di mana. Aku jawab lagi di kantor. Terus dia nanya lagi sama Kang Ujang. Aku jawab iya. Terus dia bilang, ya udah, nanti aja. Aku bilang nggak apa-apa. Dia bilang, nggak ah, nanti aja. Halo, Aku udah di depan. sebentar. Aku bilang ke Abah dulu, Iya, kamu duduk dulu di teras. iya. Bah, Ya, Yasmin mau berangkat. iya, Yasmin dijemput Wahyu. iya. Abah nggak mau nemuin Wahyu dulu. Buat apa? Kok buat apa?
Iya, buat apa Abah nemuin Wahyu? Wahyu mau pamit, mau izin buat ngajak Yasmin. Kalau Wahyu minta izin, malah Abah nggak bakal kasih izin. Kenapa? Laki-laki yang bakal Abah kasih izin bawa kamu pergi, cuman laki-laki yang sudah jadi suami kamu. Lur, saya nyambut rezeki dulu. Oke, siap. Pak Sopyan. Mas Perdi. Lagi ngapain, Pak? Iseng-iseng aja ngurus tanaman. Daripada bengong. Wah, rajin juga Pak Sopyan. Iseng-iseng aja. Ngomong-ngomong, Deden apa kabar? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan sih baik-baik aja. Nggak pernah nelpon? Enggak. Nggak bakal balik lagi ke sini? Kalau buat kerja di tempat cucian motor saya sih enggak. Kan udah tutup. Nggak tahu deh kalau dia dapat kerja di tempat lain. Sini mampir dulu Mas Ferdi. Terima kasih Pak Sopyan. Saya mau pulang dulu, makan siang. Iya deh. Permisi Pak Sopyan. Iya. Halo, kamu udah dengar kabar soal Bos Saeb? Belum. Bos Saeb udah mau keluar dari penjara. Hah? Bos Saeb udah mau keluar dari penjara? Iya. Kok Bos Saeb di penjaranya cuma sebentar? Iya, soalnya dia cuma kena pasal pencurian ringan. Di penjaranya cuma 3 bulan. Terus kita gimana? Nggak tahu. Aku takut dia tahu kalau aku yang jebak dia. Terus dia nyari aku buat balas dendam. Hati-hati, kamu jangan sampai ketemu dia. Bandung kota kecil. Gampang aja buat gak sengaja tiba-tiba ketemu sama dia. Terus rencana kamu gimana? Biar gak ketemu Bos Saeb. Kayaknya aku harus pergi dari Bandung. Mau kemana? Nggak tahu. Mungkin ke Jakarta. Habis belanja plastik. Iya, sekalian ngantar ke tukang sablon. Kenapa nggak nyuruh Sukanta aja? Sekalian refreshing, jalan-jalan. Terserah kalau gitu mah, jangan sampai ada yang mengira kamu udah jadi manajer produksi tapi masih ngurus belanja plastik. Saya bosen, Jang. Kalau setiap hari kerjanya cuma nonton orang lain kerja. Kapan mau ke Kang Mus? Rencana minggu ini, tapi belum tahu hari apa. Udah lama Kang Mus di kampung. Betah kayaknya. Iya. Gimana rencana renovasi masjidnya? Masih nunggu. Nunggu apa? Saya ngirim uang. Jadi mau direnovasi? Insya Allah. Kapan? Belum tahu. Kang Mus pernah nelpon, nanyain soal uang. Enggak. Kang Ujang makan siangnya mau apa? Biar aku pesenin pakai GoBareFood. Soto Bandung. Sama apa lagi? Itu aja. Oke. Saya nggak ditawarin. Kang Cecep mau soto Bandung? Nggak ada pilihan. Kayak Kang Ujang. Ditanya dulu, makan siangnya mau apa? Biar gampang, kalau mau samain aja. Saya makan di warung aja, biar ada pilihan. Oke.
Udah aku pesen lewat GoBareFood. Tadi Amin nelpon, ngasih tahu katanya bos Saeb udah mau keluar penjara. Waduh, nanti dia nyari kita nggak? Nggak tahu. Tuh angkotnya. Den! Gimana kabar kamu? Kan kamu udah nanya gitu. Waktu kemarin kita teleponan. Kamu masih kurus aja. Saya mah orangnya konsisten. Tetap jadi diri sendiri. Nggak pengen jadi seperti orang lain yang gemuk. Duduk, biar saya nggak kelihatan pendek. Mau langsung pesan atau mau lihat-lihat menu dulu? Mau lihat-lihat menu dulu? Oh iya, silahkan. Tadi waktu saya mau kesini, waktu mau duduk di sini, ada cewek yang duduk sendirian. Maaf nunggu, nggak apa-apa. Kamu mau makan apa? Soto Bandung. Sudah dibayar? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Saya makan dulu, Cep. Iya, Jang. Yang bikin saya kaget, waktu cewek itu nerima telepon dari temennya, dia nyebut nama mantan bos kita dulu. Bos Saeb. Perempuan itu copet. Sekarang udah enggak. Dia keluar dari tempat kerjanya yang lama. Terus bikin usaha sendiri. Bikin mukena bordir. Bagus atuh, ada kemajuan. Dia kan bikinnya di Tasik. Dia minta bantuan aku buat masarin di Bandung. Kamu mau? Enggak. Kenapa? Kalau urusan pemasaran, pertama, aku nggak bakat. Kedua, aku juga nggak minat. Terus, kalau kamu yang handle gimana? Bantuin saudara aku buat masarin mukena bordir. Bos Saeb bukannya udah masuk penjara? Yang dulu mah kayaknya udah keluar, terus masuk lagi. Ya udahlah, nggak usah mikirin Bos Saeb. Kita udah lama bukan anak buahnya lagi. Kita juga udah lama berhenti jadi copet. Udah bertahun-tahun. Iya. Terus gimana kerjaan kamu di Jakarta? Masih kerja di tempat cucian motor? Udah enggak. Kenapa? Nggak boleh sama Abah. Abah nggak akan ngasih izin buat kamu ngajak aku pergi lagi. Ini yang terakhir. Alasannya apa? Kata Abah, laki-laki yang bakal Abah kasih izin bawa aku pergi, cuman laki-laki yang sudah jadi suami aku. Jadi, setelah ini, kalau aku mau tetap ngajak kamu pergi, harus jadi suami kamu dulu. Iya. Memangnya, kalau aku mau jadi suami kamu mau? Insya Allah, bismillah aja. Oke, deal. Minum dulu. Waduh, Kenapa? Kang Mus. Biasa aja kali, kan bisa nelpon balik. Ya, Maaf, barusan Akang ngelepon, telat keangkat. iya. Ada apa, Kang? Saya barusan habis sholat duhur. Kamu sudah? Belum. Kenapa?
Barusan makan dulu. Nggak bisa sholat dulu, baru makan. Bisa, Kang. Lain kali sholat dulu, baru makan. Biar makannya lebih santai, lebih nikmat. Nggak kepikiran kalau belum sholat. Habis makan juga masih bisa santai. Kan sudah sholat. Iya, Kang. Barusan saya sholat zuhurnya berjamaah. Laki-laki semua. Jumlahnya pas untuk bikin satu tim sepak bola. 11 orang, termasuk 1 orang yang jadi imam. Kalau sholat zuhur sama asar, yang sholat di masjid memang nggak banyak. Tapi kalau maghrib, isya sama subuh, biasanya jauh lebih banyak. Bisa 3 sampai 5 saf. Jumlah orangnya nggak pernah saya hitung. Males. Kenapa kamu ngeliatin saya? Maaf, Kang. Ini bukan video call. Saya nggak ngeliatin Kang. Saya barusan bukan ngomong sama kamu, tapi sama si Sobri yang berdiri di sebelah saya, ngeliatin saya nelpon kamu. Sana. Tadi saya ngomongnya sampai mana? Kalau sholat duhur sama asar, yang sholat di masjid, memang nggak banyak. Tapi maghrib, isya sama subuh, biasanya jauh lebih banyak. Bisa 3 sampai 5 saf. Jumlah orangnya nggak pernah Kang hitung. Males. Kalau Jumatan, alhamdulillah penuh. Malahan beberapa orang yang datang belakangan ada yang gelar sajadah di halaman. Sholatnya sambil kejemur. Kebayangkan kalau nanti hari raya kayak gimana. Ketika banyak orang-orang yang merantau pulang kampung. Ketika banyak orang-orang yang jarang atau nggak pernah sholat wajib. Juga pengen ikutan kalau waktunya sholat id. Ketika perempuan, ibu-ibu sama anak-anak yang biasanya kalau sholat wajib di rumah aja. Kalau sholat idul fitri, pasti ke masjid juga. Halo? Iya, Kang. Kamu masih dengar? Masih, Kang. Masjid di kampung saya, tempat barusan saya sholat, bukan cuma daya tampungnya udah nggak memadai. Beberapa bagian dari bangunannya juga udah rusak. Beberapa bagian kayunya udah ada yang keropos. Langit-langitnya juga sebagian udah ada yang mau jebol. Sudah harus segera direnovasi. Iya, Kang. Uang dari kotak amal juga nggak seberapa. Tapi kiriman dari orang-orang yang merantau lumayan. Alhamdulillah. Memang alhamdulillah. Tapi kurangnya masih banyak. Oh, gitu? Iya gitu. Kapan kamu mau kesini bawa uang dari hasil bisnis kicimpring? Rencana minggu ini, tapi belum tahu hari apa. Kamu belum tahu? Oke, saya kasih tahu. Besok. Siap. Kenapa? Teleponnya langsung ditutup. Kang Mus udah selesai ngomongnya. Oh, udah? Kang Ujang juga gitu. Kalau nelfon aku, udah selesai ngomongnya, gak ada basa-basi lagi. Teleponnya langsung ditutup. Mungkin saya ketularan. Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam. Saya mau jemput Asih. Iya. Asih, pulang yuk. Asih mau naik gambarnya belum selesai. Dilanjutin di rumah aja. Di sini aja. Nanti kalau Asih nggak pulang, nanti di rumah Bunda nggak ada temennya. Oh iya, Asih pulang dulu ya. Ya. Terima kasih sudah mau ketitipan Asih. Iya, sama-sama. Sekian nemenin Isah. Yuk. Dari warung? Ya. Besok saya ke Kang Mus. Pagi, langsung berangkat dari rumah. Nitip yang kerja. Siap. Jang. Maaf. Serena udah tahu kalau kamu punya istri sama anak?
Tapi kayaknya dia malah makin perhatian sama kamu. Ngobrolnya jangan di sini. Aisyah kemana? Biasa, hari ini kan ada jadwal latihan. Nanti pulangnya sendiri atau dijemput? Tadi mah berangkatnya sendiri. Kalau pulang, biasanya diantar. Diantar sama pacarnya? Bukan pacar, temen. Yang biasa suka jemput sama nganter? Iya. Itu cuma temen? Iya. Bagus. Iya, Aisyah nggak perlu pacar-pacaran. Kalau udah waktunya, ada yang cocok, sama-sama mau, orang tua masing-masing sama-sama setuju, langsung nikah aja. Seperti kita dulu. Kalau sama yang sekarang suka jemput sama nganter, Akang ngerasa kurang cocok. Kenapa? Akang gak yakin dia bisa jaga Aisyah. Mudah-mudahan Aisyah bisa jaga diri sendiri. Kirain nggak jadi jemput. Teleponin nggak bisa. HP aku ada yang ngambil. Kejadiannya di mana? Di jalan, waktu aku mau ke rumah Iwang. Mau kemana? Mau cari alamat. Kayaknya kamu salah alamat. Mau HP aja, yang motornya yang diambil. Kita balik lagi ke sana. Mau apa? Kopi hitam 2. Ada yang lain? Enggak, itu aja. Silahkan ditunggu. Ya. Jadi gimana? Soal Serena. Iya. Saya bingung, Cep. Bingung kenapa? Saya waktu udah berusaha buat jaga jarak. Tapi Serena jadi tambah dekat. Istri kamu gimana? Kang Ujang sama Kang Cecep tadi mau kemana ya? Kamu mah kebiasaan suka nanya saya. Mana saya tahu. Kang Ujang sama Kang Cecep nggak pernah bilang mau kemana. Kalau pergi, ya pergi aja, Sukanta. Kirain Cemungun bisa nebak. Bisa, tapi nggak mau. Kenapa? Sibuk, lagi kerja. Waktu saya nikah, saya sama dia masih sama-sama terlalu muda. Saya 22, dia 19. Orang tua dia takutnya kenapa-napa. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Soalnya saya sama dia kemana-mana selalu berdua. Tapi sesudah nikah, justru malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa? Saya sama dia belum siap berumah tangga. Kopi hitam? Ya. Silahkan. Ya, terima kasih. Itu belum dipakein gula. Kata Kang Mus, kopi itu bukan kolak,
Jangan dipakein gula. Gula itu bisa merusak rasa kopi. Kapan Cik mau diajak ke sini? Maksud kamu ikut pindah ke sini? Iya. Masih lama. Esi harus nemenin Safira di Bandung. Sampai nanti Safira beres kuliah. Hebat ya Neng Safira. Hebat apanya? Kuliah. Di kota mah yang namanya orang kuliah itu umum. Udah biasa. Nggak hebat. Kalau udah beres kuliah nanti Neng Safira jadi apa? Insinyur? Bukan. Dia kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi apa tuh? Dokter. Ya gitu. Waktu masih pacaran, gak punya uang, tetap bisa bahagia karena punya pacar. Begitu udah nikah, gak punya uang, langsung tegang. Butuh uang buat kontrakan, buat makan, sama buat macam-macam keperluan. Waktu itu, kamu belum punya kerjaan? Belum. Nikah cuma modal niat? Iya, semua biaya patungan dua keluarga. Umur Safira sekarang 19. Nggak lama lagi umurnya sudah cukup buat nikah. Kalau bisa, beres dulu kuliahnya. Biar saya bangga. Muslihat, anaknya sarjana. Terserah nanti mau nikah sama siapa. Nggak harus ganteng. Kan bapaknya juga kayak gini. Nggak harus kaya, nggak harus berpangkat, nggak harus pinter. Kan bapaknya juga gitu. Yang penting jujur sama mau kerja. Saya nggak ngasih banyak syarat. Seperti dulu waktu saya ngelamar Esi. Si emak, calon mertua saya, waktu itu juga nggak ngasih banyak syarat. Soal rezeki, saya percaya itu udah ada garisnya. Tinggal gimana kita berusaha buat ngedapetinnya. Rumah tangga saya bermasalah sejak awal-awal pernikahan. Penyebab utamanya masalah ekonomi. Saya nganggur. Kalaupun kerja, nggak jelas kerjaannya apa. Nggak jelas penghasilannya berapa. Sampai istri saya akhirnya terpaksa ikut kerja juga. Rumah tangga kamu bermasalah, tapi bisa punya anak 2. Biar bermasalah, kan tinggalnya satu rumah, Cep. Tidurnya juga satu kamar. Oke. Waktu saya mulai ikut Kang Mus, pas mau punya anak kedua, setiap hari mulai bisa dapat uang. Biarpun gak banyak, bisa dibilang cukup lah. Tapi istri saya gak mau terima. Karena dia gak suka kerjaan saya. Bukan cuma gak suka, tapi dia juga merasa malu. Sekarang kan kerjaan kamu udah gak seperti dulu. Tapi hubungan saya sama dia udah terlanjur gak benar. Saya sama dia gak pisah. Cuma karena kasihan sama anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, kakak udah pulang. Soal Serena? Saya merasa dapat perhatian, teman diskusi, dukungan semangat.
Saya juga butuh perempuan yang bersikap manja ke saya. Saya dapetin semuanya dari Serena. Terus, kamu mau ninggalin istri kamu, anak-anak kamu? Bunda masak apa? Kesukaan kamu, sayur bayam sama goreng tempe. Asih juga suka sayur bayam sama tempe. Ikut-ikutan aja. Enak aja. Stop. Sekarang waktunya makan. Berantemnya nanti kalau sudah selesai makan. Ini makan siang ya? Kalau makan malam, nanti malam tahu. Sekarang udah sore, bukan masih siang tahu. Stop. Bunda kan udah bilang, makan dulu. Berantemnya nanti kalau sudah selesai makan. Oke. Jangan nangis, malu. Anak kamu umurnya berapa? 5 tahun. Nama lengkapnya siapa? Yati Oktavia. Yati Oktavia? Iya, Kang. Nama lengkapnya kan Yati Oktavia. Iya, Kang. Kenapa panggilannya Ani? Di filmnya Rhoma Irama kan gitu. Yati Oktavia, nama panggilannya Ani. Ya udah, terserah kamu aja. Saya cuma bisa mendoakan. Semoga kelak ketika umurnya nanti sudah cukup buat menikah, semoga anak kamu ketemu sama Pangki Suwito. Bukannya sama Rhoma Irama? Gimana nanti aja lah. Anak kamu umurnya baru 5 tahun. Nggak usah kita pikirin. Kalau nanti umurnya udah cukup buat menikah, dia bakal ketemu sama siapa? Masih lama. Iya, Kang. Sekarang kita pulang dulu. Iya, Kang. Sini. Di depan. Nah, berhenti di sini. Kita pulang aja. Aisyah. Yang tadi balik lagi nganterin korban baru. Ayo, siapa tahu kita dapat HP lagi. Kalian yang tadi ngambil HP teman aku. Teman kamu yang mana? Yang itu. Iya, Kenapa? kembaliin. Kembaliin jangan. Jangan. Kembaliin jangan. Jangan. Kata teman-teman saya, jangan. Mana HP-nya? Lain kali, kalau ada orang yang mau jahat sama kamu, langsung telepon aku. Iya. Pagi ini saya tuh lagi mendadak kangen. Sama siapa? Sama bidadari yang biasa turun di pasar. Emangnya kamu aja yang kangen? Kamu juga? Ya iyalah. Kita berdoa aja. Semoga pagi ini bidadari itu turun lagi ke pasar. Amin. Jun. Iya. Dosa kamu apa? Emangnya kenapa? Salah satu sebab tidak terkabulnya doa adalah dosa. Kok nggak ada yang nyapa saya? Selamat pagi, Bos. Kopi hitam 2. Ya.
Bang Edi udah nggak ada ambisi lagi buat nguasain pasar? Saya jarang ketemu Bang Edi. Ketemunya cuma kalau lagi nyetor aja. Saya ngasih uangnya, dia terima. Habis itu saya pergi lagi. Gak pernah ngomongin soal pasar lagi. Gak pernah ngomongin soal terminal lagi. Paling cuma nanya, situasi di jalan gimana? Aman. Terus saya jawab, aman. Kopinya? Kok cuma 2? Saya enggak. Tadi udah ngopi. Mantap. Hidup terasa nikmat. Mau kemana? Bidadari itu belum turun lagi ke pasar. Belum. Saya sama Ajun udah nunggu dari tadi. Malah sempat berdoa bersama. Tapi doa kami belum terkabulkan. Teh. Maaf. Saya nggak ada niat jelek. Nggak ada niat jahat. Saya mau nanya, nama teteh siapa? Yasmin. Yes! Terima kasih. Perempuan yang sering saya ceritain ke kamu, yang sering saya puja-puja, barusan saya ketemu lagi sama dia. Alhamdulillah, sekarang saya udah tahu namanya. Yasmin. Dia orang mana? Kenapa? Saya lupa nanya alamatnya. Halo, Kamu di mana? apotik. Beli obat nyeri lambung buat Abah. Kumat lagi? Iya. Kalau lambung Abah kumat, gak bisa kamu tinggal lah tuh. Memangnya kenapa? Pengen ketemuan, ada yang mau aku ceritain. Lihat nanti aja kalau udah minum obat kondisi Abah gimana. Sekarang Teteh di mana? Di kantor. Di rumah, hari ini aku nggak ke kantor. Gak ada Kang Ujang, males. Memangnya Kang Ujang kemana? Ke Garut. Ada apa ke Garut? Mau ketemu Kang Mus. Kok Teteh nggak ikut? Gak diajak. Ya udah, nanti aku kabarin Teteh jadi ketemu apa enggak. Oke. Kenapa? Dia udah nggak ada. Gak tahu kemana. Menurut kamu, saya bodoh atau gimana? Enggak, sedang-sedang aja. Kalau nggak bodoh, kenapa tadi habis nanya namanya? Saya nggak nanya alamatnya. Mungkin karena kamu terlalu gembira. Mungkin. Saya mau narik iuran dulu. Ya, Kabar pertanian Mang Murad gimana? nggak tahu. Mang Murad nggak pernah cerita. Kamu nggak pernah nanya? Nggak. Kenapa? Mang Murad orangnya kaku. Sebetulnya hubungan kamu sama Mang Murad gimana? Dia mamang saya. Mamang asli, bukan mamang-mamangan. Maksud saya, baik-baik aja atau gimana? Baik-baik aja. Nggak ada masalah. Yang bawa saya ke sini juga Mang Murad. Waktu kemarin ada kasus sama anak buah Bang Edi. Mang Murad turun. Terus kenapa kamu jarang komunikasi sama Mang Murad? Kan saya udah bilang, Mang Murad orangnya kaku. Oke. Paham? Paham.
Kang Murad mau ketemu Kang Ujang atau Kang Cecep? Cecep, Kang Cecep ada di dalam. lagi apa? Nggak tahu. Sejak Kang Mus udah nggak kesini lagi, Kang Ujang, Kang Cecep, Teh Serena suka di dalam terus. Cep. Cep. Kang. Ujang kemana? Ke Garut. Mau ke Kang Mus? Iya. Mau kopi? Tadi udah ditawarin sama Sukanta. Permisi. Boleh ikut duduk? Boleh. Saya juga mau. Ya Kang. Kang Murad mau ketemu Ujang atau sengaja main aja? Lagi nunggu temen. Oh, Aa lagi nunggu temen juga. enggak. Cuma mau main aja. Di rumah nggak ada kegiatan. Saya pengangguran. Oh, Saya pengangguran. Miskin. Untung saya nggak lemah iman. Kalau saya pengangguran, miskin dan lemah iman, mungkin saya udah jadi orang jahat. tapi pernah sempat lemah iman. Pernah. Saya juga pengangguran, miskin, dan sempat lemah iman. Nama saya Deden. Dini, Kamu selalu nunggu teman di sini? nggak selalu, baru 2 hari ini aja. Mau kemana? Cari kerjaan yang halal. Gimana? Terserah teteh. Beneran Abah nggak apa-apa kalau ditinggal? Beneran, barusan aku tanya lambungnya udah nggak perih. Oke. Terima kasih. Ya Kang, sama-sama. Si Rina nggak masuk? Bukan si Rina, tapi Serena. Iya, si Rena. Bukan si. Serina. Kita ngopi dulu aja, biar persaudaraan tetap terjaga. Man! Ya, saya ketemu lagi sama perempuan yang saya ceritain kemarin ke kamu. Dia sama seperti kita. Mantan copet. Mantan anak buah saya juga. Terus dia sekarang kerja apa? Sama seperti saya, pengangguran. Sama-sama miskin? Iya, kan sama-sama pengangguran. Sama-sama lemah iman? Ya enggak atuh. Kalau pernah lemah iman mah memang iya pernah. Tapi sekarang udah enggak lagi. Pertanian Kang Murad gimana? Alhamdulillah, baik-baik aja. Kapan panen? Rencana besok. Mudah-mudahan usaha kamu lancar, rezekinya bagus. Amin. Punten Kang. Ya, kalau jalan ke arah Samarang, bener ini? Ya, nanti di depan belok kiri. Terus pas ada stopan lampu merah, belok kanan. Nuhun Kang. Ya, sami-sami. Terima kasih Teh. Sama-sama. Saya nggak nyangka si Ujang lebih pintar dari Kang Mus. Sejak dipegang pul sama si Ujang, usaha kicimpring di sini jadi lebih maju. Saya lihat karyawannya lebih banyak. Itu kan artinya produksi juga lebih banyak.
Kalau produksi lebih banyak, berarti karena penjualannya lebih banyak. Di balik lelaki yang sukses, ada perempuan hebat di belakangnya. Di balik Ujang yang sukses, ada Serena di belakangnya. Berarti yang hebat itu bukan Ujang, tapi si Rena. Serena? Iya, maksudnya saya dia. Iya, tapi masalahnya itu malah jadi masalah. Masalah apa? Ujang jadi terlalu dekat sama Serena. Sampai nempel nggak? Kalau sampai nempel atau enggak, saya nggak tahu. Saya belum pernah lihat. Si Ujang kan sudah punya istri sama anak. Nah, itu masalahnya. Kang Mus tahu? Tahu. Setahu saya, Kang Mus juga udah ngingetin. Tapi si Ujang masih bandel. Saya udah ngomong sama Ujang. Ujang sekarang lagi bingung. Rumah tangganya ada masalah. Sudah dari awal pernikahan. Terus ada Serena yang bikin Ujang merasa dapat perhatian. Ada teman diskusi, pendukung semangat. Terus kata Ujang, dia juga butuh perempuan yang bersikap manja ke dia. Kata Ujang, itu dia dapetin semuanya dari Serena. Terus gimana tuh? Ujang harus milih, jalan terus sama Serena atau kembali ke istrinya. Katanya pemandangan di Garut itu indah. Aku tuh pengen banget dibonceng Kang Ujang ke sana. Teh, Ya, Kang Ujang kan udah punya istri, udah punya anak. Teteh masih mengharapkan Kang Ujang. waktu aku pertama kali tahu Kang Ujang sudah punya istri sama anak, hati aku rasanya bukan cuma patah, tapi hancur. Aku malu sama diri aku sendiri, benci sama diri aku sendiri. Mau pergi jauh rasanya nggak mau ketemu lagi sama Kang Ujang. Tapi aku punya kewajiban pekerjaan, tanggung jawab profesional. Kang Ujang juga yang minta aku tetap bantu dia. Terus Kang Mus juga yang ngasih ruang lebih. Aku bukan lagi cuma sekedar partner, tapi masuk ke manajemen usahanya. Mula-mula aku tahu diri, siapa aku di samping Kang Ujang. Cuma rekan kerja. Tapi kebersamaan aku sama Kang Ujang dalam beberapa bulan ini bikin aku lupa semua itu. Semangatku sekarang bukan cuma tanggung jawab pekerjaan. Semangatku sekarang pengen lihat Kang Ujang berhasil, sukses, dan aku adalah pendampingnya. Kang Ujang sendiri gimana? Saya mau pulang dulu, sudah siang. Ya Kang. Bilang sama Ujang, Serena itu cantik. Serena itu cantik, tapi jangan sampai bikin Ujang lupa kebaikan perempuan yang sekarang masih jadi istrinya. Kalau ada yang salah, harus dibenerin, bukan ditinggalin. Ya. Bilang juga sama Ujang, kalau kapan waktu mau ke tempat Kang Mus lagi, kasih tahu saya mau ikut. Ya. Ini kebun siapa? Haji Eman. Semua? Iya. Kapan ya saya punya kebun yang luas seperti ini? Minggu depan juga mungkin bisa. Gimana caranya? Nanti saya tanya dulu, kebun ini mau dijual apa enggak? Nggak usah, saya nggak punya uang. Kalau nggak punya uang mah, jangan pengen punya kebun yang luas seperti ini ya tukang. Ayo Cep. Iya Kang. Kamu lagi ngelamunin siapa? Kamu harusnya udah tahu saya lagi ngelamunin siapa. Masih berharap perempuan itu ketemu lagi? Iya.
Kalau ketemu lagi, kamu mau apa? Mau nanya alamat rumahnya. Kalau sudah tahu alamat rumahnya, kamu mau apa? Ya datang ke rumahnya atuh. Mau apa kamu datang ke rumahnya? Kenalan sama keluarganya. Mau apa kamu kenalan sama orang tuanya? Ikhtiar. Kamu kenapa senyum? Meragukan keseriusan saya? Bukan meragukan keseriusan kamu, tapi meragukan hasilnya. Saya kira kamu teman saya. Memangnya bukan? Yang namanya teman harusnya ngasih support. Yang namanya teman, selain harusnya ngasih support, juga harus suka ngingetin. Ingetin apa? Supaya nggak melakukan usaha yang bakal sia-sia. Kapan Wahyu mau ketemu sama Abah? Belum bilang? Suruh dia datang besok. Iya, Bah. Kang, Sampai juga kamu ke sini. untung ketemu di jalan. Jadi saya nggak susah-susah nyari rumah Akang. Kita ke rumah saya. Siap. Masuk. Duduk. Kang, saya pulang aja ya. Ya. Kamu bawa uang. Akang nggak nanya kabar saya dulu. Buat apa saya nanya kabar kamu? Kamu ada di depan saya dan kelihatannya baik-baik aja. Iya, Kang. Ini uangnya. Berapa? 10 juta. Mau dihitung dulu? Enggak. Gimana kabar istri sama anak-anak kamu? Baik, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Serena? Baik juga. Saya nanya kabar Serena, kok kamu gugup? Halo? Kamu di mana? Di jalan. Berisik gak? Biasa. Bisa kedengeran jelas gak? Apanya? Suara kamu? Iya. Jelas. Kamu disuruh Abah datang ke rumah. Hah? Tadi katanya bisa kedengeran jelas. Iya, jelas. Kok barusan bilang, hah? Aku cuma agak kaget aja. Gimana? Bisa? Ketemu Abah? Iya. Aku deg-degan. Jadi gitu ceritanya, Kang. Saya udah nunggu lama cerita ini. Kamu nggak tahu harus gimana? Iya, Kang. Soal istri kamu yang salah. Kamu nggak bisa menjaga perasaan dan kepercayaan dia. Iya, Kang.
Kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu jadi orang yang bersalah dan kalah. Pergi meninggalkan dia, atau kamu berjuang untuk mengembalikan perasaan dan kepercayaan dia. Bukan demi kamu atau dia, tapi demi anak-anak kalian. Soal Serena, dia terlalu cantik, dia terlalu baik. Jangan bikin dia jadi orang yang akan dibenci istri kamu sama anak-anak kamu. Tinggalkan dia. Mungkin dia sekarang akan terluka, tapi nggak apa-apa. Nanti juga lukanya bakal sembuh sendiri. Ketika nanti dia bertemu lelaki lain yang lebih baik dari kamu. Iya, Kang. Saya butuh Serena. Dia sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita. Tapi saya punya tanggung jawab yang lebih besar. Membantu menyelamatkan kamu. Menyelamatkan rumah tangga kamu. Menyelamatkan keluarga kamu. Iya, Kang. Minta Serena keluar dari bisnis kita. Atau kamu yang keluar. Kemarin saya kecolongan. Kamu tenang saya, terus kamu kabur. Sekarang nggak bisa. Mau ngelawan saya lagi, mau nendang saya lagi. Hei! Halo? Teh? Ya? Wahyu disuruh datang ke rumah ketemu Abah. Ada apa? Wahyu pernah nanya kalau dia mau nikah sama aku mau apa enggak. Terus aku lapor sama Abah. Kayaknya Wahyu mau ditanya-tanya sama Abah. Wahyu mau disuruh ketemu Abah? Deg-degan katanya. Kok aku iri sama kamu ya? Ibu, motornya diparkir di sini aja. Gak usah dibawa masuk ke pasar. Selamat berbelanja. Teliti sebelum membeli. Ajun mana? Narik iuran. Iuran? Terima kasih. Sudah berapa hari ini bidadari itu nggak turun ke pasar? Jangan dibawa ke hati, biar jadi pemandangan aja. Nggak akan saya bawa ke hati. Cuma mau saya bawa ke dalam doa.
Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Saya barusan berdoa supaya bidadari itu turun lagi ke pasar. Malah kamu yang muncul di depan saya. Kamu kenapa? Pengen ngopi. Ini kamu yang mewarnai? Iya, bagus gak? Bagus. Ayah, aku udah 2 hari ada yang nyegat. Siapa? Dia mau apa? Ngambil sepeda aku. Kamu mau ngopi? Apa nunggu perempuan itu lewat? Kopi, Mang. 2. Siap. Kang Cep, Iya, Kang Ujang masih di Garut. harusnya mah udah pulang. Sekarang kok belum datang? Jangan-jangan nginep. Mungkin. Saya belum dapat kabar. Bikinin saya kopi. Ya, Kang. Kemarin Kang Ujang ke Garut. Kata Kang Cecep, harusnya udah pulang. Tapi mungkin juga nginep. Terus kenapa? Teh Serena kemarin gak masuk. Memangnya kenapa? Jangan-jangan ikut sama Kang Ujang. Terus nginep. Kamu mah sujon aja, Sukanta. Yang lari. Enggak. Kamu udah 2 kali nyegat anak saya. Itu anaknya si Om. Iya. Pantesan topinya kompak. Kamu mau apa nyegat anak saya? Anak si Om lapor ya? Mau ngambil sepedanya? Kalau boleh. Nggak boleh. Berdiri. Angkat tangan. Saya ditodong. Angkat tangan. Bangun. Ampun, Om. Kamu jangan ganggu anak saya lagi. Iya, Om. Kopinya, Kang. Iya. Kang, saya boleh nanya? Nanya apa? Teh Serena kemarin ikut sama Kang Ujang ke Garut. Kenapa kamu nanyain Teh Serena? Soalnya Teh Serena kemarin gak masuk. Barusan saya nanya sama Kang Cecep. Nanya apa? Soal Teh Serena kemarin kemana? Astagfirullahaladzim.
kirain kamu teh nanya apa? Kang Cecep nggak tahu Teh Serena kemarin kemana. Terserah Teh Serena mau kemana, mau apa, sama siapa. Itu bukan urusan saya, Sukanta. Nuhun teh. Sami-sami. Kang Cecep. Selamat pagi. Memangnya ini masih pagi? Tapi kan belum terlalu siang juga. Ya udah, nggak apa-apa. Selamat pagi. Teh Serena mau dibuatin minum apa? Teh aja. Manis. Gak usah. Sebentar. Iya. Saya mau ngecek yang kerja. Iya. Gimana Kang Mus kelihatannya? Kayaknya lebih enjoy, lebih santai. Dia senang atuh, kamu bawain uang? Iya. Kang Ujang udah datang ya? Saya dengar suara motornya. Saya juga dengar suara motornya. Tapi saya belum lihat. Kang Mus ngebahas soal Serena. Kang Mus bilang apa? Jangan dibahas di sini. Hai. Hai. Boleh ikut duduk? Boleh. Kamu jualan kopi? Iya. Kamu mau? Enggak. Gratis. Kamu kan jualan. Kok gratis? Anggap aja promo. Hai. Hai. Gimana kabar Kang Mus? Baik. Dia senang Kang Ujang bawain uang. Iya. Banyak nanya-nanya soal bisnis kita. Enggak. Dia cuma nanya kabar kamu. Saya bilang, baik. Terus dia bilang ke saya, katanya kamu sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita. Bukan aku yang membesarkan bisnis ini, tapi kita. Terima kasih. Waktu awal saya berhenti jadi copet, berhenti jadi anak buah bos Saeb, sebelum akhirnya saya ke Jakarta, kerja di tempat cucian motor, saya jualan kopi keliling kayak gini. Kenapa sekarang jualan kopi lagi? Karena saya udah nggak kerja di tempat cucian motor lagi. Tempat cucian motornya udah ditutup sama yang punya, sepi. Saya nggak tahu harus kerja apa di Jakarta. Terus akhirnya saya pulang ke sini. Kemarin saya ketemu teman lama, bekas copet juga, bekas anak buah bos Saeb juga. Terus dia bilang, sementara saya belum punya kerjaan lain yang lebih bagus, mending jualan kopi keliling lagi aja. Saya pikir, iya juga. Ya udah, akhirnya saya jualan kopi keliling lagi. Kopinya saya minum ya? Iya.
Kamu janjian sama teman lagi? Iya. Mau cari kerja lagi? Iya. Katanya ada lowongan buat jadi SPG. Mudah-mudahan keterima. Amin. Saya permisi. Mau keliling, jualan? Iya. Kopi hitam, kopi susu, kopi big, big, big. Kopi hitam, kopi susu, kopi big, big, big. Kamu punya bakat bisnis. Kenapa nggak bisnis sendiri aja? Kalau kamu butuh modal, kamu kan bisa minta bantuan Sylvia. Kang Ujang lupa. Lupa apa? Sebelum Kang Mus narik aku masuk ke manajemen bisnis kicimpring ini, aku kan bisnis sendiri. Aku kesini cuma ambil produk buat aku jual. Oh iya. Kalau seandainya kamu udah nggak di sini lagi, nggak bantuin Kang Mus lagi, kamu mau bisnis apa? Kang Mus sudah nggak mau kalau aku tetap di sini. Tadi kan udah saya bilang, Kang Mus butuh kamu. Kamu sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita. Terus kenapa Kang Ujang nanya gitu? Nanya kalau seandainya aku nggak di sini lagi, nggak bantu Kang Mus lagi, aku mau bisnis apa? Kan saya bilang, kalau aku suka kerja di sini. Aku nyaman kerja sama Kang Ujang. Tapi itu yang kedua. Yang pertama, aku merasa senang kalau bisa memperbesar bisnis Kang Mus, terus menjaganya. kenapa? Karena Kang Mus ingin membesarkan bisnis ini, memperbanyak keuntungannya, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk membangun masjid. Halo, kamu di mana? Di jalan. Mau ke sini atau mau kemana? Mau ke rumah kamu, tapi deg-degan. Kamu takut? Enggak, cuma deg-degan. Itu namanya takut. Enggak, cuma deg-degan aja. Wahyu sudah sampai mana? Masih di jalan? Abah tunggu. Iya. Halo? Ya. Barusan Abah nanyain kamu. Iya, aku denger. Ya udah cepat. Ya. Saya mau pergi dulu. Mau kemana? Ada perlu. Perlu apa? Urusan pribadi. Aku nggak boleh tahu. Kalau saya kasih tahu, nggak enak sama Cecep. Nanti balik lagi nggak? Iya. Ya udah. Kita ngobrol di luar. Serena gimana? Saya barusan bilang ada urusan pribadi. Oke. Kang Ujang sama Kang Cecep mau kemana? Gak tahu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih deg-degan? Masih. Berani masuk? Silakan duduk.
Itu aja. Ditunggu. Iya. Wahyu udah datang. Buatin minum dulu, biar dia nggak grogi. Iya. Pelan-pelan. Ini juga udah pelan-pelan, Bunda. Udah cantik, pinter lagi. Iya dong. Terima kasih. Sama-sama, silakan. Ngopi dulu, Ja. Biar tangguh. Ini aku bawain contoh mukenanya. Menurut aku sih bagus. Menurut kamu gimana? Rumit. Yang saya ceritain ke kamu waktu itu, saya ceritain ke Kang Mus juga. Kata Kang Mus soal istri saya yang salah. Saya nggak bisa menjaga perasaan dan kepercayaan dia. Saya punya dua pilihan. Pertama, saya jadi orang yang bersalah dan kalah. Pergi meninggalkan dia, atau saya berjuang untuk mengembalikan perasaan dan kepercayaan dia. Bukan demi saya atau dia, tapi demi anak-anak saya sama dia. Soal Serena, kata Kang Mus, dia terlalu cantik. Dia terlalu baik. Jangan bikin dia menjadi orang yang akan dibenci istri saya sama anak-anak saya. Kang Mus nyuruh saya ninggalin Serena. Kata Kang Mus, mungkin dia sekarang akan terluka. Tapi nggak apa-apa. Nanti juga lukanya bakal sembuh sendiri. Ketika nanti dia bertemu laki-laki lain yang lebih baik dari saya. Kata Kang Mus butuh Serena. Dia sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita. Tapi Kang Mus punya tanggung jawab yang lebih besar. Membantu menyelamatkan saya. Menyelamatkan rumah tangga saya. Menyelamatkan keluarga saya. Kata Kang Mus, minta Serena keluar dari bisnis kita. Atau saya yang keluar. Terus, keputusan kamu apa? Rencana kamu gimana? Begitu udah ada barangnya, saya langsung jualan. Saya mau keliling Bandung, titip jual ke toko-toko. Setelah 1 minggu, saya cek penjualannya. Semoga keputusan kamu, keputusan yang tepat. Baik buat kamu, buat keluarga kamu, buat Serena, juga buat bisnis kita. Iya, Jen. Sudah lama kenal Yasmin. Sudah. Selain cantik, apa yang kamu tahu soal Yasmin? Yasmin baik. Apalagi? Apa yang jelek dari Yasmin? Suka ngatur. Iya, tapi menurut saya itu nggak jelek. Suka mau menang sendiri. Iya. Kamu nggak keberatan? Saya suka ngalah. Kamu nggak takut punya pasangan yang suka ngatur dan suka mau menang sendiri? Terus kamu harus selalu mengalah. Saya permisi dulu. Mau istirahat? Sebentar. Iya.
Kenapa Abah ninggalin Wahyu? Pertemuan sudah selesai. Wahyu ditolak. Belum. Ini baru interview tahap 1 dan Wahyu belum bisa meyakinkan Abah. Ada interview tahap 2? Kalau Wahyu belum mundur, Kapan? kalau dia sudah siap. Jawaban kamu belum bisa meyakinkan Abah. Aku ditolak. Belum, masih ada interview tahap 2. Kapan? Kalau kamu udah siap. Aku udah siap. Kapan? Sekarang. Wahyu udah siap. Siap apa? Interview tahap 2. Sekarang. Iya. Modal kamu apa? Niat baik. Apalagi? Sementara cuma itu. Cuma niat baik. Memangnya apa lagi? Buat nikah, butuh modal uang. Gak cukup cuma niat baik. Nanti saya cari. Terus, kalau sudah berumah tangga, kamu harus punya rumah sendiri. Jangan tetap tinggal di rumah orang tua atau numpang di mertua. Buat awal-awal mungkin kontrak. Sambil kumpul-kumpul buat punya rumah sendiri. Dari kerjaan kamu yang sekarang? Memangnya dari mana lagi? Buat nikah, terus punya rumah, dari kerjaan kita sekarang, mustahil, Yat. Kamu aja bisa, masa saya enggak? Saya belum punya rumah sendiri, masih ngontrak. Maksud saya, bisa berumah tangga. Dulu, waktu mau nikah, saya masih karyawan pabrik. Ada harapan naik pangkat, naik gaji, bisa beli rumah, biarpun harus kredit. Tapi setelah nikah, saya malah kena PHK. Jadi saya gak bakal bisa nikah? Bisa, tapi kamu harus lebih siap. Siap segala-galanya. Jangan sampai karena kamu nikah, keluarga kamu, perempuan yang nanti jadi istri kamu, keluarganya, semua jadi susah. Kalau harus sampai siap segalanya, saya nggak yakin Yasmin mau nunggu. Ya, udah. Nanti kamu datang lagi sama keluarga kamu. Sekarang, sebelum kamu punya rencana lebih jauh, kamu cari lagi yang namanya Yasmin itu. Kamu harus tahu alamatnya di mana. Iya. Semoga kamu berhasil. Iya, Gus. Maaf teh, saya nggak ada niat jelek, saya nggak ada niat jahat. Cuma mau nanya, nama teteh siapa? Selamat pagi, Bos. Selamat pagi. Pulangnya pakai angkot nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah, aku langsung jalan. Iya, hati-hati. Dugaan saya, lelaki tadi
bukan ojek online. Kamu tahu dari mana? Bukan tahu, cuma nebak aja. Dilihat dari cara mereka saling memandang dan bicara. Suami? Bukan, baru calon. Kenapa kamu nebaknya baru calon? Kalau sudah jadi suami, lelaki tadi ngomongnya bukan pulangnya pakai angkot nggak apa-apa, tapi kamu pulangnya naik angkot aja ya. Biarpun lelaki tadi baru calon, saya udah patah hati. Saya juga. Sama, saya juga. Saya nggak punya nyali buat bersaing sama lelaki tadi. Apalagi saya. Sama, saya juga. Sekarang kita nggak usah mikirin lagi dia. Fokus aja sama pekerjaan kita. Saya urusan keamanan. Kamu urusan parkiran. Siap. Kamu urusan narik uang iuran dari pedagang. Siap. Kopi. Siap. Tadi malam saya merenung. Merenung apa? Soal hubungan saya sama Yasmin. Hubungan? Memang kamu sama dia udah ada hubungan? Ada. Hubungannya apa? Andaikan dia bintang, saya sebetulnya cuma fans. Bukan calon pasangan kamu? Setelah saya pikir-pikir, dengan keadaan saya seperti sekarang ini, perempuan cantik biasanya sombong sama saya. Tapi Yasmin enggak. Setelah saya pikir-pikir lagi, secara lebih mendalam, mungkin dia bukan tertarik sama saya, tapi semacam bintang yang bersikap ramah pada fansnya. Kamu udah nggak berharap lagi dia jadi pasangan kamu? Enggak. Tapi kalau takdirnya ternyata dia jodoh saya nggak akan melawan takdir. Kenapa kamu senyum? Emangnya saya harus nangis? Kamu kayaknya ngeremehin omongan saya. Jadi lelaki jangan terlalu baper atuh ya. Ngopi dulu. Masih panas tahu? Ayah nanti mau ke Garut. Kalian pulangnya mau dibawain apa? Dodol, Oke. Aku mau dibawain domba. ayah kan pakai motor. Masa bawa domba? Susah. Gak usah bawa yang besar, anaknya aja. Tetap aja repot. Ya udah, boneka-bonekaan domba ada gak? Ada. Bunda mau dibawain oleh-oleh apa? Biasanya kan nggak pernah dibawain apa-apa. Mulai sekarang mau dibiasain. Kenapa, Kang? Nggak apa-apa. Kenapa Kang dari tadi ngeliatin masjid terus?
Saya maunya masjid ini bukan cuma direnovasi, tapi diperbesar. Biar kalau Jumatan, atau bahkan ketika sholat Id, semua jamaah bisa tertampung di dalam masjid. Nggak sampai sholat sambil terjemur di halaman. Saya sudah punya gambar bagaimana kalau masjid ini mau diperbesar. Tapi uang saya nggak banyak. Belum cukup. Mungkin renovasi sepenuhnya dulu. Sementara hanya diperbaiki saja. Mengganti kayu-kayu yang sudah keropos. Mengganti kaca yang pecah. Mungkin dindingnya perlu juga dicat ulang. Kapan? Kita rembukan dulu sama DKM. Sama jamaah yang lain. Kapan? Apanya? Rembukannya? Nanti habis sholat maghrib. Renovasinya? Setelah rembukan. Setelah rembukan, sholat isya. Berarti habis sholat isya? Apanya? Renovasinya. Mikir. Mikir apa? Habis sholat isya mah gelap, Sobri. Kalau gitu mah, mending besok siang. Ada kicimpring yang udah bisa diantar ke toko? Ada. Ranginang? Ada. Kamu mau naik pangkat? Naik pangkat? Iya. Saya? Iya, kamu. Mau nggak naik pangkat? Jadi apa? Kalau kamu mau, mulai hari ini, kamu yang ngantar kicimpring sama Ranginang ke toko-toko. Akang serius? Iya. Jawab. Mau nggak? Mau. Sekarang, sebelum menjalankan tugas kamu yang baru, tolong bikinin kopi dulu buat saya. Siap. Yuk. Maaf, sekarang saya sudah naik pangkat. Terima kasih. Sama-sama. Kamu siapin kicimpring yang mau diantar. Nanti saya kasih catatan alamat tokonya. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Kang Ujang kemana? Kok belum datang? Ke Garut? Ke Garut lagi? Iya, Ke tempat Kang Mus lagi atau kemana? ke tempat Kang Mus. Ada apa? Ada rapat luar biasa antara direktur sama komisaris. Kiri-kiri. Gus, saya melihat masa depan saya.
Hai. Hai. Halo, Kamu di mana? di jalan baru pulang dari pasar. Maaf, sebentar aja. Aku nggak bisa nunggu sampai nanti. Penasaran. Wahyu kemarin jadi ketemu sama Abah. Jadi, Terus? Abah nyuruh Wahyu datang lagi nanti sama keluarganya buat ngelamar aku. Aduh, Kenapa? kamu sudah ada yang mau ngelamar? Iya. Maaf, ada orang pingsan di dekat aku. Ini alamatnya. Ini mas saya tahu. Buat pastiin aja. Ya Kang, saya berangkat dulu. Ya. Punten. Mangga. Mau ke Kang Mus? Iya. Kang Mus lagi di kebun Haji Eman. Ada apa kamu balik lagi? Akang butuh Serena. Dia sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar buat menyelamatkan diri saya, menyelamatkan rumah tangga saya, menyelamatkan keluarga saya. Izinkan saya buat mengundurkan diri dari bisnis kita. Saya mau berjuang untuk mengembalikan perasaan dan kepercayaan istri saya. Saya harus berpisah dengan Serena. Kembali ke istri saya, Fitri. Kau temuiku di sini, masih saja sendiri. Sekian lama menunggu, entah siapa yang ku tunggu. Ku temui kau di sini, membawa cinta ini. Meski kau anggap angin lalu, ku tetap menemuimu. Karena aku bertemu
jatuh ke aspal itu nggak seindah jatuh cinta. Iya. Jadi, insya Allah. Terus resepsi pernikahannya aku diundang? Pasti. Sama kamu ya. Coba takut.